Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 36. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-36. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada The Great Pretender dari The Platters, kemudian ada Whatever Will Be, Que Sera Sera dari Doris Day, kemudian ada Welcome to My World dari Jim Reeves. Sekarang kita akan masuk dan lanjutkan ke segmen kedua, yakni Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sekali lagi, mungkin mau mengingatkan kepada para penonton atau para pendengar, kalau ingin bertanya, silakan gunakan channel poinnya 99 channel point via teks atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung sama Kak Dita. Kemudian kalau mau request lagu juga silahkan gunakan channel poinnya 189 channel point saja via Twitch. Asalkan lagunya ada di Spotify. Oke, tanpa panjang-panjang lagi kita akan lanjutkan ke segmen kedua, yakni Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Kak Dita. Oh. Kenapa Ho? Efek suara. Oke. Kak Dita, ada kebiasaan kah yang biasanya Kak Dita kerjain sebelum atau pas lagi streaming? Kebiasaan? Ya. Kebiasaan yang unik gitu? Bebas. Misalnya kayak aku sebelum streaming itu pasti cukuran, misalnya sama ngisi minum, sama bikin kopi. Apakah Kak Dita punya kebiasaan yang sama mungkin? Wah. Kalau sebelum streaming ya kayaknya sama sih, nyiapin minum juga kan, karena kita kalau streaming kan banyak interaksi ya. Jadi siapin minum, terus kadang siapin cemilan juga ya. Kadang-kadang dia tuh suka kelaparan gitu, jadi siapin cemilan gitu di sebelah. Jadi sambil streaming sambil nyemil, nyem. Kalau cemilan kayak gitu, suara krauk-krauknya masuk ke dalam mic kah, Kak Dita? Kadang-kadang masuk, tapi kadang-kadang enggak. Biasanya Dita pakai ini loh, apa itu namanya, noise suppression. Jadinya nggak terlalu kedengeran suara krauk-krauknya itu. Ya kalau kedengeran jadi ASMR lah ya. Oke. Selain yang nyiapin cemilan sama ambil minum, ada yang lain kah? Tidak kah? Apa ya? Kayaknya nggak ada kegiatan yang khusus sih, karena kalau udah streaming gitu Dita kebanyakan fokus sama apa yang Dita lakuin. Kayak misalnya lagi main game tuh kan. Nah ya udah emang main game aja gitu. Oke. Dita. Ini BTW ada pertanyaan dari viewer Kak Dita. Dari Semicisme menanyakan, dalam sehari biasanya menghabiskan air berapa liter? Dalam sehari biasanya menghabiskan air berapa liter? Berapa, Adli? Ayo. Aku nebak nih. 2 kurang dari 2? Aku sih. Kamu nggak ngukur ya? Kalau aku pribadi aku sih kurang ya. Kalau Kak Dita berapa kah? Kayaknya ditanya sih, 1 gelas tambah 1 gelas tambah 1 gelas tambah 1 gelas. Berapa gelas itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 gelas. 12 gelas? 1 gelas berarti itu 300 kira-kira. Berarti 3,6 liter kah? Banyak. Dita minumnya banyak. Soalnya kotanya Dita tuh panas kan ya, jadi emang suka haus gitu. Terus Dita punya kebiasaan kalau lagi makan, sebelum makan minum, sudah makan minum gitu. Sebelum makan minum, sesudah makan minum. Oke. Iya. Okay. Biar apa?
biar cepet kenyang ya. Oke. Biar nggak ini, biar makannya nggak banyak. Iya, kalau aku pribadi sih aku cuma 2 liter Kak Dita sehari kayaknya. Minum kurang dari 2 liter. Ini kan botolku segini ya. Dan ini kira-kira setengah liter kayaknya. Aku paling isinya ini mungkin 3-4 kali sehari. Jadi mungkin kurang dari 2 liter. Kayaknya sih begitu ya. Tapi kalau makan kamu nggak minum? Aku jarang makan. Kalau makan aku biasanya minumnya di akhir doang. Manusia apa yang jarang makan? Manusia kayak aku. Kalau aku biasanya jarang makan sih. Enggak. Kamu tuh harus makan tahu. Melewati hari-hari itu harus punya energi. Energinya didapetin dari makanan. Kalau makanan nggak ada, kamu energinya dari mana? Makan. Boleh, nanti habis ini aku makan lagi kalau gitu. Ya, habis ini makan. Mau tidur makan. Bangun tidur makan juga. Oke? Oke, baik. Biar energinya full terus. Aduh, oke. Kita lanjutkan Kak Dita. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch serta platform lain? Aku tadi sebenarnya lupa tanya ini. Tapi Kak Dita juga streaming di YouTube kan ya? Ada tips dan trik kah Kak Dita? Tips and trick. Tips and trick. Apa ya? Awalnya memang saat kita ngelakuin VTuber itu awalnya cuma senang-senang kan. Tapi di situ dilihat ada kesempatan gitu. Ada kesempatan untuk menghasilkan money. Oke. Nah, jadi karena Dita melihat kesempatan itu, jadi Dita mulai perhatiin viewers-viewersnya Dita tuh pada suka apa. Terus teman-teman di sekitar Dita itu yang rame pada lagi ngapain. Nah, di situ Dita mulai ngikutin tren. Kita ikutin tren. Kalau bisa diimprovisasi bagus. Terus dilihat perkembangannya. Ini bagus nggak? Kalau nggak bagus, ya udah coba yang lain gitu. Oke. Semacam riding the wave gitu ya? Yes. Nggak riding the wave juga sih, ada analisisnya juga. Kalau misalnya cuma riding the wave, terus udah tahu wave-nya jelek, udah tahu kayak kontennya kurang nggak berkembang, tapi nggak melakukan apa-apa, ya sama aja bohong dong. I see. Oh. Cuma satu kah tips dan trik yang mau Kak Dita bagiin kira-kira? Atau ada yang lain kah? Apa ya? Audio penting. Soalnya kan kita streaming yang didengerin audio ya. Betul. Nah, kalau audionya udah nggak enak, rasanya males nonton juga nggak sih? Iya betul. Habis itu kalau untuk di Twitch ya mungkin kayak nambahin interaksi di channel point ya. Kan bedanya Twitch sama YouTube tuh, di Twitch tuh interaksinya lebih banyak. Channel point bisa dieksplor, bisa entah itu lagi main sama chat, atau itu bisa ngeluarin suara, atau bisa ngeluarin video lucu gitu, atau bisa ngagetin streamernya. Pokoknya dicoba-cobain, dieksplorin gitu fitur-fitur yang di Twitch ini, karena menurut kita fitur-fitur di Twitch ini bagus banget buat interaksi sama viewer dibanding sama YouTube. Betul, setuju. Berarti yang audio tadi setidaknya seimbang gitu ya Kak ya, antara audio, ya kan? Yes. Audionya harus bagus ya. Nah, bagus itu bukan dalam arti harus mic-nya bagus kayak gimana gitu, enggak. Tapi saat kamu dengerin, audionya jelas, suaranya jelas, nggak noisy, terus penyampaiannya nggak terlalu terburu-buru. Nah itu enak kan kita dengerinnya. Iya. Oke, aku ingat juga. Yang tadi interaktif juga bagus kan ya? Basically yang bisa memancing penonton untuk bisa interaktif gitu kan ya, selain cuma mendengarkan doang ya. Iya, kadang kan gini ya, kadang yang bikin menarik itu karena kelihatan hidup gitu kan. Kayak kita nonton sesuatu, tapi nonton doang tapi nggak ada interaksinya, nggak ada yang menarik gitu kan. Kadang akhirnya kita cari yang lain kan, yang lebih menarik.
Kalau misalnya di tempat kita ada sesuatu yang menarik gitu kan, jadi bisa ngelakuin apa aja nih di channel ini gitu. Oke. Bagus. Kak Dita, aku mau tanya sesuatu dong. Apa? Di saat channel Kak Dita udah besar menurutku kayak gini, apakah pernah merasakan hari di mana chatnya agak lengang dan interaksi agak lengang gitu gak sih? Pernah. Kayaknya sampai sekarang juga masih ngerasain hal itu sih. Karena makin hari tuh kan persaingan bukan makin dikit tapi makin banyak kan ya. Betul. Pasti banyak VTuber baru, streamer baru, konten kreator baru. Pasti pernah ngerasain hal itu. Jadi buat dari diri kita sendiri emang sempat ngerasa kayak kok sepi ya. Tapi kalau dari Dita orangnya tuh suka explore. Jadi kalau misalnya lagi sepi gitu, Dita suka nanya gitu ke viewer, tadi emang gimana sih streamnya Dita? Atau enggak Dita coba lihat lagi VOD-nya Dita, kok bisa sepi gini ya, apa ya? Terus kalau misalnya udah bener-bener nggak tahu lagi, paling Dita istirahat dulu, terus nanti kayak dapat inspirasi baru buat ngeluarin konten baru gitu. Karena kalau misalnya kita stuck sama satu hal, kayaknya susah bertahan sih. Kita harus ada inovasi juga sih menurut Dita, biar nggak bosan penontonnya. Oke. Sebelum aku lanjut ke chatroom, ada satu pertanyaan lagi Kak Dita. Pernah nggak sih? Asik. Pernah nggak sih kalau misalnya Kak Dita itu rame yang lurking, nonton doang, kayak angka viewernya tinggi tapi di chatroomnya diem aja. Terus rasanya gimana Kak? Ini pernah sering, apalagi kalau misalnya main game kompetitif gitu kan. Kadang kalau main game kompetitif kan kita terlalu fokus sama gamenya. Terus orang-orang tuh jadi pada nggak tahu mau ngomong apa, terus atau enggak itu lagi jam kerja gitu kan. Pernah merasakan hal itu. Cuma Dita kembali lagi sih, apa yang Dita lakuin saat itu ya Dita nikmatin aja. Dita nggak terlalu pusingin hal itu di saat streaming. Mungkin setelah selesai streaming baru Dita evaluasi. Gitu. Oke. Wah, satu lagi dong Kak Dita. Satu banyak nih satu udah. Boleh Dita tambahin nggak yang sebelumnya? Boleh. Jadi kalau misalnya lagi sepi tuh ya, lagi nggak tahu mau ngapain tuh. Nah, biasanya Dita suka dengerin lagu. Dita dengerin lagu terus Dita nyanyi. Nah, di situ deh mulai ada interaksi. Ada yang nanyain soal lagunya, ada yang komen soal suaranya Dita yang menjengkelkan. Terus mungkin jadi kayak ada yang berbeda gitu kan. Atau enggak, kalau misalnya lagi nggak pengen denger lagu, nyemil. Nah itu enak tuh. Jadi daripada kita sebel terus terlalu mikirin streaming kita, nyemil aja lah. Apa streaming juga butuh tenaga guys. Jadi ya gitu sih. Kita berusaha bukan berusaha sih. Selain streaming, Dita juga membuat diri Dita nyaman saat streaming. Soalnya kalau misalnya Dita nggak nyaman saat streaming, kayaknya Dita nggak bakal streaming. Nanti takut energi negatifnya nular. Dita kan mau bikin teman-teman ini kan bahagia, positif, berasa ditemenin gitu. Jadi kalau lagi sedih pasti Dita nggak streaming. Dita buat diri Dita nyaman. Nanti berharapnya teman-teman pada nyaman juga. Oke. Tadi aku mau tanya apa? Aku lupa. Lupa ya, sorry ya. Aku lupa. Apa di sini ada yang mau nanya? Nih kan ada siapa nih? Ada Reo Puccino, ada Kode Joy, ada Riel. Tanya guys, ayo guys. Ada di sini BTW ada pertanyaan dari viewer. Tapi aku tadi mau tanya sesuatu mengenai streaming. Aku lupa. Ini aku ingat. Tidak. Apa? Kak Dita tadi kan bilang ya abis streaming itu biasanya apa ayo? evaluasi.
Apakah Kenapa sih? apakah pernah merasa burnout pas lagi evaluasi? Kayak lagi depresi, kok aku kayaknya nggak terlalu menarik lagi gitu ya. Pernah merasa begitu kah? Pernah Terus sering. gimana kah? Ya paling ini sih, paling istirahat sejenak dulu ya. Kayak misalnya kita capek, ya berarti kita istirahat. Kita ngantuk, berarti kita tidur. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau burn out ya udah, berarti jeda dulu sejenak biar burnnya hilang. Nah, terus nanti kalau udah burnnya hilang, kita lanjut lagi streaming. Oh, oke. Pernah tidak Kak Dita kalau misalnya lagi kayak kurang enak gitu kemudian tapi tetap memaksakan streaming? Dulu sih pernah ya, kayak Dita paksain streaming gitu kan. Aha. Lagi nggak enak, lagi burn out gitu. Tapi karena streamnya Dita itu chill, terus teman-teman itu juga ngerti, jadinya ya lebih kerasanya tuh jadinya bukan ini sih, bukan tertekan, malah jadinya kayak sesi curhat. Oh, I see. Iya, jadi kan akhirnya teman-teman yang nonton tuh kayak merasa lebih dekat gitu loh. I see. Jadi burnoutnya bukan burnout ya, kayak apa tadi, sedih atau ngerasa nggak enaknya itu kita jadiin bahan cerita buat interaksi sama viewers. Tapi jangan sering-sering ya. Lepas gitu ya. Iya. Oke. Aku lanjut kalau gitu Kak ke chat room. Tadi ada komentar sebenarnya dari Ria Puccino. Jadi ingat waktu buat game buat platform stream, stikernya bisa impact ke game langsung. Ini kayaknya ada beberapa extension yang kayak gini juga sih. Aku pernah lihat. Kemudian kita masuk. Iya kan Kak Dita? Bisa itu. Kita lanjut kalau begitu Kak Dita, ada pertanyaan dari viewer, ada 2 pertanyaan. Semicisme menanyakan, interaksi penonton seperti apa yang Dita paling suka ketika stream? Interaksi apa yang paling Dita suka ya? Apa ya? Kalian ngechat aja tuh Dita udah seneng loh sebenarnya. Iya kah? Ngechat apa aja? Iya, kayak ngechat cuma ngomong halo, terus atau ngechat nanyain kabar gitu, berasa kayak wah ternyata ada yang mau interaksi sama Dita gitu. Karena kan kalau misalnya orang cuma ngeliat doang, habis itu nggak interaksi tuh kan ini kan kita nggak tahu tuh ada orang itu di situ apa enggak. Tapi kalau ada orang yang sampai ngechat di kita, berarti dia tuh kan udah mengeluarkan usaha kan. Nah, usaha itu kan ada kalau ada niat kan, berarti itu sesuatu yang berharga gitu loh buat kita. Betul. Nah, aku anggapannya tuh gitu, jadi berasa jadi semangat buat kita yang lagi streaming. Itu yang kita rasain. Aku rasa Kak Adli juga ngerasa gitu gak sih? Kalau ada orang yang ngechat gitu, apalagi kalau lagi sepi-sepi, terus ada orang yang ngechat tuh jadi semangat buat kita gitu loh. Yang tadinya kita lesu, berasa sendirian, berasa gak ada teman, tapi tiba-tiba ada yang ngechat gitu, terus rasanya kehadiranku dianggap. Itu aku bisa dibilang iya dan tidak Kak Dita. Nggak tahu ya. Kenapa tidak? Karena gimana ya, kalau aku pribadi sih aku lebih ke kadang agak sedihnya begini. Misalnya kan ada beberapa viewer ya yang nanya, Kak Adli kapan main game ini, kapan main game itu. Kemudian pas kita mainin ternyata dia gak datang. Kan kesel ya. Tapi apakah mereka benar tidak datang atau benar datang tapi mereka hanya diam menonton tanpa memberikan interaksi apa-apa. Jadi aku kadang kayak iya dan kadang tidak begitu. Iyanya karena senang kalau ada yang interaksi, berarti emang mantengin streamingnya ya, bukan cuma datang buat ngobrol doang. Aku bukannya mendiskreditkan mereka yang datang buat ngobrol ya, bukan gitu ya Kak ya. Kemudian kalau misalnya tidak komentar pun tidak apa-apa, mungkin memang hanya ingin mendengarkan saja diam-diam begitu. Siapa tahu emang pengen mau ngecil doang, pengen emang nyari tempat untuk biar tidak sendirian dan sepi begitu. Kok jadinya sedih sih ya? Tapi bener loh, kita tuh ambil streamnya tuh biasanya siang kan, jam 1. Nah, orang-orang tuh ngelihat stream Dita tuh rata-rata karena mereka tuh lagi kerja
atau enggak lagi nugas, mereka tuh pingin berasa ditemenin. Jadi mereka tuh sambil ngerjain tugas sambil dengerin Dita streaming gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya memang mereka nggak interaksi tapi mereka nonton, ya bagus, Dita sangat berterima kasih. Tapi kalau mereka sampai menyempatkan untuk ngechat di stream, itu berarti benar-benar sesuatu yang bagus dan membuat Dita senang gitu. Betul. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Yang penting berharap streamnya Dita tuh bisa menemani kalian, menghibur kalian gitu. Syukur-syukur bisa buat senyum. Betul. Oke, kita lanjut Kak Dita. Ada pertanyaan selanjutnya dari viewer, ini dari Kode Joy. Panjang ini pertanyaannya. Dita, aku mau nanya dong, gimana cara kamu buat bagi perhatianmu ke semua viewers yang lagi nonton? Soalnya aku pernah lihat streammu banyak banget viewersnya. Iya kan, viewer Kak Dita tuh kayaknya ada biasanya bisa belasan hingga puluhan. Jadi aku agak kepo juga. Halo, Kode Joy, salam kenal ya. Gimana ya ngomongnya? Cara bagi perhatian ya. Bagi perhatian tuh di sini maksudnya balas pesan kah? Kalau perhatian tuh Dita perhatiannya tuh dalam arti apa ya? Dita baca chatnya teman-teman semua. Cuma kadang kan memang Dita lagi main games ya. Nah kalau main games gitu kan Dita nggak sempat baca semuanya. Tapi Dita di situ udah tulis di chat kalau Dita sangat mengapresiasi chat-chat dari teman-teman, dan Dita juga minta maaf kalau misalnya ada beberapa yang kelewatan. Tapi Dita mengapresiasi benar meskipun Dita nggak bisa mengucapkan itu secara langsung. Kalau ditanya gimana cara baginya, aku tuh kagak tahu apa yang aku lakuin tuh udah bener apa enggak. Tapi aku berusaha buat memberikan perhatianku ke semuanya. Nah, seadil mungkin gitu ya Kak ya? Ya, seadil mungkin. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak Dita ke pertanyaan selanjutnya. Most memorable moment after streaming all this time on Twitch? Momen paling mengesankan Kak Dita selama streaming di Twitch? Udah lama kan? Lama. Mengesankan? Yang paling mengesankan. Mengesankan dalam arti buruk nggak apa-apa? Boleh. Jadi mungkin ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mungkin lagi merintis streaming atau mungkin lagi merintis karir ya. Bukan streaming tapi mungkin karir, lagi mengerjakan suatu pekerjaan yang mungkin terasa berat dan bahkan orang-orang sekitar kalian gak percaya. Jadi pas itu Dita lagi streaming main game dan posisinya Dita itu pakai laptop. Nah, di situ Dita pakai laptop, Dita maksain buat main Valorant. Padahal laptopnya Dita tuh bukan untuk main Valorant. Nah, di situ Dita maksain, meskipun Dita maksain main Valorant udah tahu bakal nge-lag, lemot-lemot, tapi Dita have fun. Tapi di situ ada salah satu orang random yang ngechat ke Dita, bilang kayak gini, ini streamnya jelek banget kayak PPT presentation. Dibilang gitu. Artinya kayak patah-patah gitu kah? Iya, patah-patah gitu kan. Oke. Nah, pilihannya dua. Kamu mau dengerin orang itu terus akhirnya berhenti stream Valorant, atau kamu tetap ngelanjutin stream itu karena kamu suka sama stream itu, kamu suka sama gamenya, kamu gak peduli apa kata orang. Kalau misalnya aku pilih yang kedua, aku berhenti main Valorant, aku gak mengeluarkan effort, mungkin aku gak sampai di titik kayak sekarang.
Tapi karena saat itu aku suka main game Valorant, dan saat itu memang sedikit streamer Valorant, aku melihat ada kesempatan dan aku yakin aku bisa. Ya akhirnya aku udah sampai di titik sekarang. Jadi buat teman-teman semua sekarang, kalau kalian udah yakin dan itu kalian suka, apalagi udah yakin terus kalian suka, nggak usah pedulin apa kata orang gitu loh. Mereka tuh nggak kasih makan kamu, mereka tuh nggak biayain kamu gitu loh. Kalau kamu percaya, kamu suka, lanjutin aja, coba dulu gitu loh. Kalau kamu gak mengeluarkan usaha, gak bakal ada hasil gitu loh. Kayak kamu udah pesimis duluan, kalau yang lain kan punya privilege, kalau yang lain kan mungkin gendernya perempuan. Loh, kamu jangan merasa sok tahu, kamu harus coba dulu gitu loh. Gitu. Bagus. Selamat teman-teman. Bagus. Aku lagi sedang tidak terlalu confident, jadi pas dengernya thank you kak. Mantap jiwa, mantap something ya. Aduh ya Allah. Aku malah pernah dengar cerita kan, ada orang dia tuh mengerjakan sesuatu hal, tapi hasilnya tuh ibarat dari 1 sampai 10, hasilnya tuh cuma 1. Tapi dia bisa berhasil. Tapi berhasilnya tuh bukan karena pekerjaan itu. Berhasilnya tuh karena dia mengenal seseorang dari situ, terus akhirnya dia dapat pekerjaan dari kenalan itu. Jadi intinya kalau kalian mau usaha, itu jalan tuh nggak cuma satu itu, jalan tuh bisa ada yang lain gitu loh. Jadi jangan pikirannya kayak lurus doang gitu loh. Jadi pikirannya tuh harus dibuat terbuka gitu. Dibuat terbuka dalam arti tuh kalian harus positive thinking sama Tuhan itu udah kasih kalian kesempatan, kasih kalian peluang. Nah kalian manfaatin semuanya, sama jangan berbuat buruk sama orang. Banyak-banyak berbuat baik. Biasanya kalau banyak berbuat baik nanti bisa dapat balasan yang baik juga. Tuh. Apa ya? Itu ada istilahnya ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita dapatkan. Dan kita percaya itu sampai sekarang. Oh diam. Gak apa-apa, aku Ini terlalu deep ya. enggak, sebenarnya aku akhir-akhir ini lagi banyak pikiran, Mbak. Lagi banyak masalah kak, dan aku sedang apa ya? Gak tahu ya, sebenarnya aku sedang tidak terlalu confident sebenarnya, dan bahkan sebenarnya tadi pagi itu aku kayak kepikiran apa aku mau call Turki ya, hiatus berbulan dan bertahun, tapi buat apa gitu loh ya. Karena tapi gimana ya? Tapi Kak Dita barusan bilang kayak gak tahu, sejujurnya aku pribadi sedang pesimis dengan Tuhanku sendiri selama beberapa minggu terakhir. Like gak tahu ya, tapi rasanya aku sedang tidak dalam kondisi full optimis begitu. Sedang tidak optimis, dan aku tidak tahu mau cerita ke siapa begitu. I don't know. Kalau aku cerita ke streaming kayaknya gak tahu, somehow aku kayak tidak berpikir itu opsi yang baik. Aku cerita di Twitter nanti kayaknya kok kayak aku lagi ngemis-ngemis sebelah kasihan. Kalau aku cerita ke orang lain kok kayaknya merepotkan. Kalau aku tidak cerita bagaimana? Kalau aku cerita ke orang tua, tidak mungkin. Tak tahu. Lagi banyak dan berat sekali sebenarnya kalau aku lagi tidak streaming. Terus apa harus coba optimis lagi ya? Kalau kamu lagi nggak baik-baik aja dan merasa pesimis, menurut aku normal ya. Manusia tuh punya emosi ya. Emosinya nggak bisa harus selalu positif. Kayak kamu lagi negatif terus dipaksa positif, ya susah, kocak. Betul. Ini kalau pesimis ya udah, kamu yang kamu rasain ya itu yang kamu rasain. Tapi ingat, kamu nggak bisa terus-terusan di dalam situ. Nggak akan merubah banyak hal kalau kamu tetap di situ. You should make a move. Oke. Dan ini malah aku yang tersentuh banyaknya. Aduh ya Allah. Baik.
banget bang. Terima kasih Kak Dita. Kita lanjut kalau begitu. Also makasih Riel, virtual hug. Aduh. Udahlah. Aku lanjut Kak Dita. The happiest and the saddest moment of streaming in Twitch. Momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan bagi Kak Dita selama streaming di Twitch apakah? Momen menyedihkan kalau udah mau selesai stream. Kenapa? Bisa. Soalnya udah pisah kan. Jadi kalau pas habis selesai streaming and stream gitu, udah langsung rasanya sepi lagi. Udah gak ada yang ngomong-ngomong lagi. Langsung suaranya yang dari kayak gini langsung, udah ya, ini mau ngapain ya gitu. Udah langsung gak ada berasa temannya lagi. Tapi kalau pas lagi streaming tuh kayak wah seneng. Apalagi kalau teman-teman pada interaksi, pada ngajak chat kayak gini gitu, wah rasanya seneng gitu. Jadi itu sih kalau dari Dita jawabannya. Aku juga begitu. Aku sejujurnya juga begitu. Kayak abis streaming kan ya Kak, aku langsung balik ke mode pesimis. Kenapa ya begitu? Gimana ya ini caranya ya? Sebenarnya kalau udah mau tidur ya. Iya. Kalau streamnya malam, terus habis itu mau tidur kayak tambah rasanya lebih sepi lagi loh. Sumpah. Aduh. Soalnya udah gak ngapa-ngapain. Aku streaming sampai subuh sih, jadi tetap aja, tapi tetap kebawa aja di mode sedih galau lagi. Kenapa ya ini? Langsung low energy ya. Iya sih, aku rasanya begitu akhir-akhir ini. Kadang-kadang dulu sih tetap high energy ya. Kalau misalnya aku langsung putar lagu yang semangat, energinya naik. Tapi kalau di saat-saat beberapa hari terakhir sih tidak ya. BTW Kak Dita, momen yang happiestnya apakah yang paling senang? Kalau momen happiestnya ya, apa ya? Momen happiestnya itu, I cannot say once because I have many happiest time with my viewers, especially when the chat is so interactive. It makes me laugh. It makes me the happiest person. Oke. Saat chatnya hidup, saat teman-teman berinteraksi satu sama lain, berinteraksi sama Dita juga, itu Dita merasa hidup banget, berasa kayak wah, aku udah benar-benar jadi streamer, aku udah bisa punya komunitas gitu, udah bisa membuat orang-orang juga ketawa, orang-orang berasa ditemanin sama aku meskipun aku nggak secara langsung di situ. Itu udah jadi momen happiest for me. I'm a simple person, you know. Ya baik. Kita lanjut kalau begitu Kak Dita ke pertanyaan aku selanjutnya. Karena Kak Dita sudah lama sekali. Kalau Kak Dita bisa membandingkan diri Kak Dita dengan, aku tidak sampai 5 tahun yang lalu, tapi 3, 6 bulan dan 1 atau 2 tahun yang lalu, pasti sudah banyak perubahan kan Kak? Boleh coba bandingkan diri sendiri Kakak? Aku yang sekarang dibandingkan 2 tahun yang lalu mungkin ya, biar kelihatan beda kali ya. Boleh. Aku 2 tahun yang lalu itu aku nggak terlalu banyak explore banyak hal. Aku terlalu tertutup. Aku nggak banyak kenal banyak orang. Cuma tahu itu doang. Tapi aku yang sekarang, aku lebih menerima keadaan. Apa yang terjadi, yang tidak terjadi, atau tidak sesuai ekspektasiku, tidak apa-apa. Ini BTW, aku udah berdamai. Ini BTW, Kak Dita membandingkan streamer atau membandingkan diri sendiri juga sekalian? Kayaknya dua-duanya ya. Baik. Sekalian nah. Sekalian ya. Ya sih, itu sih. Menurutku aku yang sekarang lebih baik daripada yang dulu. Kenapa aku bilang gitu? Ya, karena itu juga dari teman-teman, motivasi dari teman-teman nge-support Dita, ngedukung Dita.
sampai akhirnya ya aku udah belajar banyak hal. Selain apa ya, selain dukungan, juga luka-luka yang diberikan orang-orang juga menambah ya, menambah pembelajaran hidup. Aduh, jadinya seperti ini. Ini kalau boleh tambah cerita lagi ya, Dita baru belajar coba YouTube. Dulu kan Dita nggak mau YouTube kan, karena Dita mikir Dita startnya udah Twitch, berarti Dita harus setia sama Twitch. Dita bisa streaming kayak sekarang karena Dita itu lahirnya dari Twitch. Dita nggak boleh streaming di platform lain. Tapi makin kesini Dita ngeliat, di Twitch ini pasarnya Indo itu nggak terlalu begitu berkembang. Betul. Terus di YouTube itu pasar Indo itu luas banget. Kenapa aku harus ada di kotak yang sama kalau aku bisa pergi ke kotak yang lain, punya kesempatan yang lebih besar gitu. Akhirnya Dita memberanikan diri buat streaming di YouTube itu. Itu sih alasannya. Mulai dari ngerasa Twitch-nya itu nggak terlalu berkembang, jadi Dita coba hal yang lain gitu. Tapi bukan berarti Dita ninggalin Twitch, tetap jalan. Karena dulu startnya dari Twitch juga. Iya betul Kak, menurut aku pribadi juga begitu. Pasar Indonesia itu di Twitch sebenarnya tidak terlalu besar. Maksudnya mostly kita itu streamer, jadi ketemu itu lagi sebenarnya. Orangnya itu lagi, itu lagi streamer, dan mostly viewer yang di Twitch itu tidak terlalu banyak sih sepertinya. Tapi di YouTube itu mostly sih viewer seharusnya menurutku ya, karena kan banyak akun yang menonton saja di Twitch, di YouTube dibandingkan dengan yang streamer siaran seperti di YouTube. Jarang kan yang siaran Kak. Jadi betul. Ya memang seperti itu. Gak salah juga yang dibilang. Ini PTW ada pertanyaan Kak Dita dari viewer. Semicisme menanyakan apakah stream di TikTok juga? Enggak, sayangnya Dita belum stream di TikTok. Gara-gara belum cukup itu kah? Kemungkinan kurang requirement kah? Sebenarnya requirement-nya udah selesai. Tapi Dita lagi fokus untuk mengembangkan channel YouTube-nya Dita. Karena di sini di YouTube Dita ngeliat ada kesempatan yang cukup besar, jadi Dita mau seriusin di YouTube dulu. Oke. Dita nggak bisa kayak fokusnya dibelah-belah jadi banyak tempat gitu. Susah. Dita sukanya kayak fokus satu hal. Kalau otaknya dibuat mikir bercabang-cabang tuh ini hasilnya nggak optimal biasanya. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada achievement yang sudah kakak raih kah selama streaming di Twitch? Achievement? Ya, pencapaian. Dalam angka atau apa nih? Bebas. Dulu pernah jadi top 10 penonton. Kayaknya penonton terbanyak di Twitch Indonesia. Wah, berapakah? Berapa ya? Dita lupa sih pastinya berapa. Tapi pernah masuk ke 10 besar di Twitch Indonesia rankingnya. Oh, kemudian? Terus pernah membuat turnamen Valorant 2 kali. Oh, oke. Dan salah satu rekan host Dita yang Dita buat turnamen Valorant itu udah pernah jadi host VCT juga, Kak Carity Tamara. Oh, Itu. Oke. Abis itu Kak Dita sendiri tidak ada rencana jadi host juga kah? Kalau dikasih kesempatan jadi host Dita ambil. Jadi kalau pengalaman host itu baru Valorant sama host Rainbow Six Siege punyanya Senpai. Nah, nanti bulan ini ada turnamen Rainbow Six juga. Nanti Dita bakal nge-host juga di situ. Turnamen di mana?
Turnamennya diadain sama channel temennya Dita, Senpai. Namanya Senpai_XWX. Oh, oke. Ini BTW, kalau misalnya Kak Dita mau ketikkan username-nya di chat boleh. Aku tahu banyak ini beberapa mutual di chat yang sekarang kayaknya suka dengan R6, siapa tahu tertarik. Oh, boleh. Jadi nanti turnamennya tuh pas lagi puasaan ini ya. Nah, nanti tuh ada teman-teman streamer juga di situ. Jadi nanti kalian kalau mencari hiburan ya saat puasaan, nah bisa tuh. Nanti ada Dita juga lagi nge-host. Pas bulan puasa. Ya, pas bulan puasa enak kan, sambil nonton. Nanti acaranya tuh setelah taraweh gitu, jam 8 malam ke atas. Oh, oke. Habis kakak achievement yang sudah diraih selama ini banyak juga ya dipikir-pikir. Apalagi ya enggak juga sih. Kayak gitu dulu sih mungkin. Turut Dita, pencapaian Dita selama nge-stream. Oke, kita lanjut kalau gitu kak. Pertanyaan aku terakhir di segmen ini. Jadi tamu WMR sih sebuah pencapaian. Jadi tamu acara ini kak, pencapaian kalau kata Mas Nebon. Wah, betul deh boy. Kenapa begitu? Aku ternotis berarti sama Kak Adli. Loh, kok gitu? Wah ya, kalau kamu nggak notice Dita nggak bakal ada di sini, coy. Pencapaian. Tidak seperti itu. Saingannya UMR soalnya. Aduh ya Allah, ingin aku TO tapi gimana ya. Kak Dita, aku lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu. Ada goal dan plan kah untuk masa depan? Kemudian ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah Kak Dita? Goalsnya di masa depan ya. Goalsnya di masa depan mungkin jadi terkenal di YouTube, guys. Kalau bisa kayak ini, kayak Mitia. Oh, BTW banyak kan ya streamer-streamer yang awalnya di Twitch kayaknya kemudian di YouTube semakin berkembang kan Kak? Kalau yang dari Twitch ke YouTube terkenal banget, Dita kayaknya belum ketemu sih. Tapi memang banyak teman-teman dari Twitch kayaknya udah sadar kalau di YouTube tuh peluangnya gede. Jadi beberapa teman-teman VTuber dari Twitch pada pindah ke YouTube juga. Oke, tapi tetap tidak meninggalkan YouTube, tidak meninggalkan Twitch kan? Kalau aku ingat benar. Enggak. Kalau yang lain nggak tahu ya. Kalau kita nggak mau ninggalin Twitch, tetap ada di Twitch juga. Oke. Selain itu Kak, habiskah plan yang mau dikerja di depan? Selain itu kalau dreams and wishes mungkin di Twitch Dita pengen jadi partner, karena dari dulu mau ngejar partner gak sampai-sampai. Mungkin kedepannya pengen jadi partner, semoga bisa. Kurang di CCV doang kan Kak? Oh iya, CCV-nya berat ya, harus minimal 75. Betul. Terus nanti kalau udah kelar 75 harus ngisi form kan ya. Nanti kalau di ACC baru bisa jadi partner. Betul. Semoga tembus ya Kak ya. Dain 75. Amin. Iya. Kalau tidak salah, kalau aku ingat 75 itu minimal untuk CCV di partner. Jadi mau harus ke sana. Iya betul. Kita lanjut Kak Dita. Dari aku pertanyaan aku sudah habis. Ada pertanyaan dari viewer ini. Semicisme menanyakan apakah pernah kepikiran punya mimpi jadi karakter di manga atau anime, atau minimal jadi cameo? Aku udah jadi anime sama. Aku udah menjadi gepeng sekarang. Mungkin ini kayak yang dimaksud itu misalnya kayak masuk ke dalam dunia Doraemon atau di Naruto gitu Kak. Kalau kepikiran, I can say that I like at
adventure. Oh, kemudian? Jadi kayak apa yang ada di hidup Dita sekarang itu Dita lewatin gitu loh. Bukan lewatin ya, apa ya? Dita jalanin gitu. Kalau misalnya yang datang ke sebuah keburukan, oke lah, berarti itu ujian hidup, tantangan buat Dita itu. Sedih-sedih ya nggak apa-apa lah, dinikmatin sedih-sedihnya. Terus kalau senang-senang ya boleh senang-senang, tapi jangan terlalu senang-senang. Biasanya kalau terlalu senang-senang nanti ujung-ujungnya ada sesuatu yang nggak enak. Asli. Terus kalau ngelihat anime, mungkin yang ditapinginin tuh kayak jadi karakter anime di romance ya. Soalnya romance ya Dita in real life itu sangat-sangat ente. Mungkin pingin kayak di anime romantis sih, kok bisa ya mereka tuh bisa seromantis itu, bisa jadi seperti itu, bisa suka sama suka gitu, bisa pokoknya bisa kayak begitu tuh, kok bisa gitu loh. Kenapa kok in real life tidak seindah di anime? Understood. Tanya ke autornya. Suruh bikinin webtoon aja seharusnya. Ini kalau misalnya jodohnya Dita lagi ditahan, aduh ya Tuhan, biar aku bayar gojeknya lah, datang ke sini lah, sumpah. Biar aku bayar gojeknya, artinya di kota domisili yang sama dong. Pokoknya aku rela deh kalau misalnya disuruh bayar gojeknya pakai gokar, gak apa-apa deh. Tapi kalau pakai pesawat mikir-mikir ya mahal ya. Ya Tuhan, kemana belahanku? Baik. Sabar ya kak ya, semoga segera datang, kan masih muda. Oh iya masih muda. Oh iya bener. Masih 17 tahun. Makasih ya udah diingetin Adi. masih lama Kak Dita. Baru 17. Iya, tadi kan di awal perkenalannya Kak Dita ini baru 17 tahun. Oh iya, baru 17 aja. Lupa. Oke, kita lanjut Kak Dita. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Nebon. Mengapa memilih menjadi VTuber dibandingkan jadi streamer dengan facecam? Ada sebenarnya ada alasannya. Bun. Jadi Dita tuh punya teman kan. Terus temannya Dita itu nge-stream. Tapi nge-streamnya itu di aplikasi yang tidak baik. Oh. Sebentar, di mana? Dita punya teman, tapi teman Dita itu nge-stream di aplikasi tidak baik. Kemudian? Kok bingung? Jadi dia tuh kan nge-stream di aplikasi yang tidak baik kan. Nah habis itu dia tuh ngajak Dita buat stream di aplikasi itu. Katanya kayaknya lebih seru kalau streamnya tuh berdua. Nah karena Dita tuh pingin support temennya Dita, dan Dita ngerasa kontennya dia tuh masih di batas yang wajar, jadinya oke lah Dita mengiyakan buat bantu di streamingnya dia, ikut di streamnya dia itu. Kontennya saat itu emang Dita benar-benar pakai muka aslinya Dita, bukan VTuber ya, benar-benar muka aslinya Dita. Terus kayak ya interaksi sama chat gitu, ketawa-ketawa. Tapi dari itu Dita langsung dapet kayak pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman kurang menyenangkannya tuh kebanyakan harassment kah? Apa ya itu namanya? Ya, kayak sexually harassment. Tuh, Dita ngerasa nggak nyaman. Dita ngerasa orang-orang tuh ngelihat Dita tuh kayaknya dari fisiknya doang, bukan dari personality-nya Dita. Sedangkan kalau dari VTuber, ya oke lah, emang karakter VTubernya juga enak dilihat. Tapi kebanyakan kan mereka tuh kalau nggak nyaman sama VTubernya kan juga nggak bakal stay kan. Jadi lebih lihat personality, lebih lihat suara, nggak terlalu ngelihat visualnya. Jadi Dita tertarik buat jadi VTuber daripada facecam, karena terakhir kali Dita facecam ya Dita ngerasa pingin dilihat personalitinya daripada fisiknya. Wah bener Samit, tebakannya bener. Bukan tidakbaik.com ya.
adanya kitabisa.com. Iya, kalau misalnya Kak Dita mau baca kolom chatroom seperti biasa boleh. Oh, Oke, pertanyaan dari aku sudah habis. Belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Kalau begitu kita akan break lagi sepertinya. oh, Setelah ini kita akan Break. mendengarkan 3 lagu. Ada I Will Follow You dari Ricky Nelson. Kemudian ada Fly Me to the Moon, In Other Words dari Doris Day. Kemudian ada Se Magnifica dari Kaisar. Kemudian nanti kita akan lanjut ke segmen terakhir yakni trivia dan closing mark dari Kak Dita. Oke, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.